Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta Jamban Sari, sahabat Sufi, sahabat Bintang Galuh, dan sahabat Medan Buana. Hari ini kita akan bincang-bincang seputar Kerajaan Galuh yang sebentar lagi akan menjadi nama Kabupaten Galuh. Tapi jangan lupa bagi penggemar pencinta Jamban Sari, di sini ada Mbak Ondin ya. Nah, ini yang cilok. Nah, ini cilok rindu rasa. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan jadi rindu rasanya. Ciloknya apa, Bang? Gimana rindu? Ya, cilok itu cinta lokasi. Bukan aci dicolok, harus cinta lokasi. Dan kita juga nanti yang mau ke sini ada yang jualan susu nih ya. Jadi Sufi suka. Nah, ini susunya Mang siapa? Mang Sarip. Nah, Produk nasional. produk nasional. Rasa mocha itu rasa mocha. Ini rasa Sama mocha. berarti, Bang. Rasa mocha. Nah ya. Jadi pencinta Jamban Sari yang kesini nanti jajan di sini ya. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir juga kelaparan. menyusunya. Kemudian yang mau ngopi ini ada juragan kopi Paman Prabu. Ini bagian kopi. Oke, kita mau bincang-bincang dulu. Hari ini ada 3 narasumber. Di kanan saya Mang Ali, di kiri saya Mang Nandang Sembada Putra, yang putranya banyak. Dan sebelah kiri saya ini Mang Nur Hidayat alias Kanjeng Prabu yang belum dilantik jadi Prabu. Prabu tanpa mahkota. Prabu tanpa mahkota. Oke. Nah, dalam rangka menjadi Kabupaten Galuh, kita mau bincang-bincang. Ini Mang Nandang ahli sejarah, kemudian Paman Prabu ahli apa kesana kemari itu apa ngaguar ya. Nah, Mang Ali sebagai penanggap bagian yang protes. Oke, kita akan tanya dulu. Siapa dulu nih? Mau Praman dulu? Boleh. Oke, coba gimana? Kita makan cilok. Kalau makan cilok, oke. Saya tuh minum susu dulu lah. Ya udah, saya jadi ikutan ya. Dua nih. Oke. Dua lagi? Hah? Dua lagi enggak? Oke, nanti kita akan tanya dulu bagaimana Mang Nandang nih perspektif kita menyambut kehadiran Kabupaten Galuh, Mang. Oke, silakan Mang. Siap. Assalamualaikum. Bunga Sufi dimanapun berada ya, sahabat Sufi. Alhamdulillah hari ini gini lagi ngobrol ringan nih. Sebenarnya saya lagi nongkrong lihat pemandangan sawah itu. Sawah ini dia yang ada di pusat kota. Jadi sawah yang ada di kota di benteng lagi. Hebat lagi. Nah itu kebetulan tuh juga datang tuh sahabat-sahabat kita, karena kita biasa ngopi nongkrong, ada tukang cilok kita makan cilok, ada tukang susu makan susu, cuman cuanki belum ada. Nah belum ada jadi lagi sinitnya yang penting mah kita happy aja lah, happy nggak perspektif menurut saya artinya sebagai salah satu warga masyarakat yang ada di Kabupaten Ciamis. Betul, nama saya Nandang. Nah, kebetulan memang berada di lokasi salah satu lokasi sejarah ini. Maka tadi cinta lokasi dari judul cilok nih kata Bang Supi nih. Ya, betul. Bagi sahabat Bunga Supi, media Buana Cibatu juga Bintang Galuh, tentunya saya selaku masyarakat Kabupaten Ciamis menyambut baik dengan ketika memang harus kembali lagi Kabupaten ke Galuh. Karena memang pada dasarnya dulu ada Kabupaten Galuh, Bang. Pada sejarah Kabupaten Galuh. Salah satunya pemimpin Kabupaten Galuh tuh yang ada di lokasi kita berada ini. Kabupaten Galuh itu. Nah, tapi ketika sudah siapkah menurut saya artinya untuk mengisi meneruskan sejarah jejak perjuangan ketika Kabupaten Galuh itu artinya akan seperti masih bisa mempertahankan seperti orang masa dulu dan kegaluhannya. Karena Galuh itu sangat sakral lah, Bang. Iya. Sakral sekali Galuh. Nah itu, maka ada yang berbicara tentang permata, ada yang berbicara tentang intan, berlian gitu. Tapi yakinlah kalau menurut saya Galuh itu kalau bisa dibilang permata ini jenis batu. Batu itu mahal apanya, Bang? Iya, permatanya. Ya, batu itu kan jenisnya, permata itu dari batu, seperti berlian. Menurut saya nih orang bodoh nih ya, sebagai tukang lang-lang dinding gitu. Hari batu mah, tetapnya batu, gitu ya. Tapi batu jadi permata itu karena apa? Mahal itu karena kilonya. Kilo iya. Contoh batu kalau kita rawat gosok berkilo, yakin yang tadinya burak bisa ada nilainya. Berarti kan
berbicara tentang implementasi, artinya merawat, mencintai, menyayangi tentang apa yang diwariskan oleh Allah SWT dengan khazanah alamnya. Menurut saya sih Galuh itu, saya setuju-setuju aja sih ya, hanya mungkin saat ini hanya menonton dan mendoakan. Karena barangkali ketika saya misalkan tidak setuju, ada orang yang tidak enak, kan pasti. Tapi kalau pun setuju, kamu nyanyahoana. Nah ini dalam konteksnya kan, lamun film dono mah jika maju kena mundur kena gitu tah. Tapi saya punya prinsip gitu bahwa saya berharap bahwa Galuh ini kembali kepada kejayaan. Oke. Gitu, Bang. Kejayaan. Bukan hanya nama ya, Bukannya nama dong. tapi jiwanya. Jiwanya, nyusu deui wae ini sehat. Sekarang kita coba Paman Prabu, gimana Paman Prabu? Yang sudah kemana sana kemari. Galuh itu hanya seputar Ciamis atau memang lebih luas lagi? Luas. Nah, coba terangkan. Kalau untuk Galuh luas. Sepertinya kurang susu. Ingin volume nanya mengaca. Harus lantang dong Prabu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ayo. Aduh. Ya biasalah. Aduh. Tapi alhamdulillah. Paman Kuasi. Susu mang. Paman Kuasi. Alasan aya Pertanyaannya, Susu hiji deui. bagaimana Paman Prabu menyikapi, kan Galuh itu salah hanya kabupaten ya? Padahal katanya nyampe Thailand segala kan? Ya. Gimana Mang? Jadi banyak versi Galuh mang. Ya orang sana mau pakai mana aja. Ada bisa lupa Mama. Galuh itu versinya banyak. Ada yang Sudah, Mang versi Le. kononya Ini. seperti ini, Mang Le. ada yang versinya seperti ini, versinya seperti ini. Tapi saya sepakat dengan Kakang Prabu juga Oh iya. bahwa yang namanya Galuh itu konotasinya pada tadi Ya. sifatnya bentuk akhlak dan kemuliaan. Ah, Kalau kita bahasanya nyeleneh sedikit, Belah dia. mungkin Sini. salah. ah, Nggak nyeleneh kita takutnya nggak dibilang salah, karena gitu ya. mending nyeleneh oke. Gitu. Kembali masalah salah dan benar mah itu mah ukuran prioritas seseorang untuk menilai kita. Ya betul. Yang jelas kita bangga menjadi orang Galuh, dan ketika kabupaten akan menjadi Galuh, setuju banget. Setuju ya. Kenapa? Karena sebagian banyak masyarakat mayoritas di Kabupaten Galuh mendambakan yang namanya Galuh. Tinggal identiknya gini, Galuh itu harus disesuaikan dengan konteks yang tadi dibicarakan. Kakang Prabu. Ya, Itu. Saya kira masyarakat Galuh lagi belajar, Bang. Malu sama leluhur, malu sama pencetusnya gitu. Jadi Oke. yang merasa tinggal di Galuh itu memang harus menuangkan gagasan-gagasan Linuhung. Linuhung. Tapi Linuhung buat berarti rasa kebersamaannya, rasa berartinya bagi masyarakat itu bisa merasakan bahwa Galuh itu apa. Ya. Itulah. Oke, sekarang kita tanggapi Mang Ali yang bagian protes nanti sama Mang Tori ya. Ayo silakan Mang Ali. Ayo Mang Ali, gimana Mang Ali? Gini, wacana Kabupaten Ciamis jadi Galuh berdasarkan beredar kan, ya Bener. Booming lah ya. sudah booming, sudah banyak masyarakat yang tahu kan. Jadi gini, masyarakat banyak yang belum paham dan bahkan nggak mengerti lah. Kata masyarakat itu seperti ini, pendapat akang-akang di sini nih, Oke. sebagai tokoh bisa dibilang tokoh Galuh nih di Galuh. Apakah perubahan nama Ciamis ke Galuh itu berdampak positif atau negatif secara keuangan, ekonomi, budaya, dan pola pikir masyarakat? Dampaknya naon? Nah, batu tekieu masyarakat. Emang lamun Ciamis jadi Galuh baik masuk gitu. Nah, harus saya tahu kan banyak pertanyaan di masyarakat seperti itu. Masyarakat gitu. Oke. Kumaha tanggapan? Mang Peri dulu, Mang Peri sok. Coba ini ahli. Nah, paman Ali paman Nuju. Sam. Dia teh di boros mah ada ka dieu teh beda we ningali aya suku cilok jadi nyampur ka dieu. Kan Karena susu. nah cilok teh di dinya tadi dibuka ku bahasa cilok. Nah, tapi abdi mah ada di sugana susu. Di dia aya rasa-rasa. Tatkala susu rasa-rasa rasa nasional. Tah nu di guar Galuh. Tah ieu aya rasa-rasa. Ya. Nano dong. Gitu.
tadi rasa masyarakat anu ngarti nu teu ngarti lobana nu teu Teu ngarti. Nah, tugas pangitannya pribados mah salaku generasi mah. Hei, Kadang enggak ada yang jawab apa dengan lama. Bener teu? naroskeun teh kitu. Naon sih galuh teh Ciamis teh kumaha? Ah, anak yang tidak sopan. itu salah satunya anu ku abi ditambi gitu tatkala aya pertarosan di masyarakat ya Betul, galuh di gitu. kampung abi kadang kudu ngajawab belah mana gitu dah Wah, nu kumaha kumargi teu acan aya bewara anu dijawantakeun ti pihak pemerintahan anu resmi nya anu hoyong ngagaduhan gagasan ngagentos nami Ciamis janten Kabupaten Galuh. Malahan abi osok ngahulag dirinya. Ulah jadi Galuh atuh geus we Kabupaten Galuh Ciamis. Jadi Galuh na aya, Ciamis na aya. Jadi Ciamis tadi hilangkeun. Tadi hilangkeun. Da panginten kieu tatkala tanah kelahiran mau bisa robah. Tapi naon lamun urang geus ngali sejarah Galuhna berat. Tapi kan Ciamis teh cenah penghinaan. Aduh, eta teh tebih pisan. Da abi mah kurang kali anom den. Gitu. Nah, kalau mah cair teh. Sauresi. Anu jadi ajar gitu. Ngaguar sejarah, ngamumule budaya anu diturunkeun ku leluhur. Ya. Anu dikali ku pribados sareng reng-rengan nya. Kaum nu anom. Hiji panginten tina adabna, kadua adabna, katilu pangintenan naon sifat religi anu santun. Da aya 4S. Cenah anu ku pribados kapendak sareng reng-rengan salam, sapa, santun. Nah, sopan, dinya sopanna eta diterapkeun dina kahirupan diajar ieu teh gitu. Kamu panten tadi da aya sarasa urang ngumpul nu sarasa nu pikanyaan. Eta we pangintenan gitu. Da celok aya rasaan mah. Tidak tahu. Nah, ini pertanyaan Bang Ali agak berat. Itu sebenarnya gini. Nah, lamun nama Ali teh matak jadi bahagia atau enggak kan kita. Jadi kesini sih. Nah, lamun diganti namanya misalnya jadi Anwar, jadi lebih bahagia kan gitu. Sebenarnya zaman dulu biasa, tapi nama teh ya 5. Nama ieu teh hoki ganti deui. Ganti deui. KTP-na 5 teh. Nama ya. Oh, takut namanya itu di Biasanya yang di KTP itu yang hoki. Itu kata orang sana. Orang sih, Sunda, Ari keur susah Asep. Keur seneng Asep, keur jeung Asep. Makanya orang Sunda berat nih ganti Ciamis ke Galuh atau Galuh ke Ciamis gitu. Nah, maka jawabannya kita coba dirangkum ya yang mana ya. Apakah setelah Galuh jadi lebih baik? Enggak. Apakah diganti Ciamis jadi lebih baik? Enggak juga. Tapi di antara pilihan yang enggak itu kita memilih Galuh kalau Galuh minimal kakek moyang kita orang Galuh. Nah, siapa yang kakek moyangnya Ciamis itu mah enggak Mang Peri tadi. Bisi pas lahir kakeknya waktu udah zaman Ciamis kan 1915. Berarti kakek Mang Peri sekarang umurnya sekitar 85-an lah. Nah, berarti Ciamis jangan dibuang. Nah, orang mah ngikuti leluhur deui. Uyut. Lamun orang ikut uyut berarti ke Galuh. Bisi kakek moyang Mang Peri lahir 1915 eta Ciamis sudah dibawa. Bisa kayak protes aing teh lahir teh Karena setelah memang Ciamis. sejarah kan ada Kabupaten Ciamis dengan Ada. kepemimpinan Temenggung Sastra Kusuma. Sastra Winata. Sastra Winata, ya sih. Kalau kembali kepada 1825 berarti 1825 itu kan Mataram. Saya kutip melihat sejarah kalau nggak salah 1825 itu kan hari jadi pemindahan kan 1642. 1642. Oh, 1642. Salah eta. Berarti salah kena eta. Salah. Berarti eta mah opini. Ya. 1642 ini hari lahir ini 12 Juni. 12 Juni ya. Oke, sekarang Persib akan Prabu. Kan rek apa sih lah, aduh, ada enggak. Disponsori oleh Susu Nasional. Rasa obat. Jadi sangat setuju Kang Ali, betul. Karena pendapat masyarakat kan yang tentu dengan kepalanya masing-masing, ya kan? Dengan asumsinya masing-masing. Tapi kita kerucutkan. Di sisi lain saya hanya menjadi doa saja. Galuh itu adalah salah satu sejarah yang memang tidak bisa dipungkiri. Dari mulai zaman kerajaan. Konon katanya karena kita bukan alibi. Ya tanya, abang pernah nyaksikan nggak kerajaan Galuhnya? Belum kan? Dan tidak menjamani di sana. Tapi ada sejarah cerita bahwa Galuh ini adalah salah satu atlet teritorial kerajaan yang begitu hebat, ya kan?
Malah ada salah satu alim ulama besar ya dari wilayah Jawa Timur lah, Gus Muapik namanya gitu. Beliau malah menggali tentang potensi Ciamis itu ada sejarah Galuh, ya kan? Itu saya lihat di salah satu media itu. Dan di orang Bunga Supi. di Bunga Supi benar, di Bunga Supi. Lupa bang, sorry bang. Ini gara-gara Tulalit belum subscribe. Di Bunga Supi itu. Nah, artinya mereka orang Jawa aja masih menghormati, apalagi kita sebagai penduduk pribumi. Jadi ketika tidak bisa dipungkiri bahwa saya mengalami di Pasir Kabupaten Ciamis, karena si Nandang ini nih lahir 8 Agustus 1967 di Ciamis, bukan Kabupaten Galuh, Kabupaten Ciamis. Nah itu jelas. Jadi kita punya riwayat dong. Benar. Ciamis. Berarti Galuh Ciamis. Nah, jadi setuju nih kalau misalkan Kabupaten Galuh Ciamis, Ciamis mungkin ya belum. Emang ngobrolin bela dalam indeksnya ataupun ngerucutnya, artinya intinya bahwa Ciamis semoga dengan kegaluhannya Galuh yang mendukung kemajuan Ciamisnya. Mana gitu setuju tak? Balik? Ya, setuju nggak? Setuju gitunya. Karena kan Galuh sejarah loh. Sejarah. Jadi tidak melupakan sejarah. Karena konteksnya ada Bihari sama Kiwari. Nah, anu Bihari teh ngan Cikiwari, tapi lamun Bihari nampana bahwa Biharina dulu apalagi Pinaon ngancik di sekarang ya nggak mau dong. Nah, karena manusia punya akal budi pekerti. Jadi kalau kita ngadopsinya di Bihari orang-orang yang soleh dan kita jalankan lagi kesolehannya oleh kita dari generasi zaman milenial ini gitu, untuk menambahkan tadi boleh. statement yang disampaikan Kang Nandang. Kalau saya ya dicontohkan dengan susu ada pasteurisasi, berarti ada penyaringan ya. Nah, susu ini kan alami, tatkala dikombin dengan modern tapi tidak berubah, tapi lebih menarik. Nah, benar. Tatkala Ciamis ingin beralih ke Kabupaten Galuh, berarti ada filterisasi dan ada penjelasan, dikemas dengan ini nih lebih menarik. Kalau dulu mah pakai kantong sitrun cenah, bahasanya plastik ya. Baheula gitu, baheula. Nah, ayeuna aya keneh susuna, susu sapi keneh. Yang dikemasna beda. Dikemasna beda. Tapi di dieu kan aya rasa-rasa. Da urang Ciamis ge boga rasa. Kebetulan nah, saya belajar banyak dari Bunga Supi. Ini rasa apa sih itu? Coba kita ke susunya dulu dah. Susu teh. Ini yang ini rasa apa? Strawberry. Kalau ini rasa apa? Tuh. Coklat. Tapi bagi saya mah tetap dah bahan dasarnya susu. Nah, itu. Tapi kemasannya yang dibikin unik. Nah, mungkin salah satu pembelajaran. Jadi dirinya susu dong gitu. Yang diambilnya kan tadi pembelajaran banyak yang dikupas oleh Bunga Supi. Saya banyak belajar dari sejarah. Tapi apa? Tidak meninggalkan khas rasa Galuhnya tetap ada dalam hati. Kalaupun kita terlahir di Kabupaten Ciamis, tapi kita Galuhnya harus tahu tidak hilang. sejarah leluhurnya, adab adat itu dipakai. Selain ilmu, belakangkan dulu. Karena apa? Santun itu utama. Itu mungkin itu abang. Makanya banyak koruptor santun. Benar, santun. Itu gara-gara ajaran Golongan santun. latif, lembut. Ngeri. Aduh, kacau. Ini. Tapi kalau koruptor kan beda, yang dikedepankannya ilmu. Jadi minteran rakyat. Tapi dia Tuh, sopan. waktu dulu dia pernah bilang, "Bapak udah di buku udah buka ilmuna." Nah, itu jadi dikedepankan ilmu. Nah, kalau punya adab mah pasti ngasih tahu. Ini coba tanya nih golongan Mataram. Ini ada kesayangan Habib Novel ya, Mas Roni. Ya, Habib Novel ini ada murid Habib nih di sini. Betul lagi nyusu. Tanya nih. Ada soalnya ini mah telak banget. Ada yang bilang, ya orang Mataram gerak balik. Waduh, saya sangat tersinggung. Ini tidak bisa menjawab. Matak sekarang silahkan. Padahal Mataram itu adalah saudaraku. Padahal orang Mataram itu keturunan Galuh gitu kan, yang balik kanan di sini. Beb. Atuh komen, Beb. Jadi kembali ke laptop. Ajaran Galuh ini di tangan yang benar jadi benar, di tangan yang salah jadi rusak. Kenapa? Penjahat paling sopan itu ya koruptor, ilmunya tinggi, adabnya bagus, terus tidak ada kerusakan. Kalau nyuri uang negara kan nggak kelihatan. Nah, itu karena pintar-pintar yang nangkep jadi ada koruptor. Dan ingat lagi, penjahat artinya penyesatan yang paling terhebat itu adalah setan. Nah, kembali ke Galuh.
Jadi jawabannya ya sahabat-sahabat kita, apakah dengan ganti nama Galuh menjadi lebih baik itu gimana kita? Apakah ganti nama Galuh jadi hoki gimana kita? Kalau kita tidur melulu ya biasa-biasa aja ganti nama kan? Tuh. Nah, seperti Sama itu. aja rasanya. Ini ada satu pepatah yang saya pelajari ya dari penjelasan channel apa ya, Bunga Supi. Nah, itu salah satunya. Mungkin nggak tahu mendoktrin saya gitu, mendoktrin saya di gitu. Media Buana Karena Cibatu. ada apa ya, Pernah lihat? pernah lihat ya. Nah, salah satunya bahasa yang terakhir ini, hidup mulia bisa sejahtera, hidup seperti mafia bisa sejahtera, tapi tetapkan diri jadi utama, kenali diri jadi utama, dan lihat yang baik, lihat yang buruk, jadikan pelajaran utama. Ya, jadi tadi tatkala Galuh itu diciptakan baik untuk kemuliaan, pasti akhirnya baik dan mulia. Tapi dibawa jadi mafia, tatkala orang Galuh mencuri apa di sana, Insya Allah itu akan kaya. jadi rusak itu. Itulah mungkin salah satu yang diambil pelajaran dari. Jadilah mafia akan kaya, tapi di ujung akan sengsara. Mohon maaf, sudah ada urusan siksa. Ampun. Gara-gara susu ya. Aduh, ampun eta mah kadoktrin ku channel Bunga Supi anu eta tah eta. Engke mah Indahnya, pindah ada we. kita mah indah aja lah. Oke, Paman Prabu mau nambah? Cukup. Nggak ada, cuma sedikit. Apa itu? Jangan ngajari sopan lagi ke koruptor. Ini kembali ke kilasan tadi, milih Ciamis atau Galuh. Mau Galuh dijadikan Galuh tanpa Ciamis, tetap Galuh kan? Ya. Mau dijadikan Ciamis, tetap juga Galuh. Kalau dipakai dua-duanya Galuh Ciamis, tetap juga Galuh. Jadi gimana? Harusnya Galuh apa Ciamis kan gitu? Ya, pertanyaannya itu. Pertanyaannya sebetulnya kalau kitanya dilahirkan di zaman Galuh, maka KTP Galuh. Cuma dilahirkan di zaman Ciamis, jadi KTP Ciamis. Ciamis. Jadi nggak ada salahnya sebetulnya antara ada Galuh dan salah. Ciamis, nggak ada. Yang salah Cuman yang tetap- jadi salahnya opini-opini masyarakat itu ada dua perkara tentang Ciamis. Aya anu nyebutkan Ciamis manjing dinamis. Ya, begitu fakta kenyataannya memang maranis. Bagi para mafia mah dan Tapi setidaknya manis itu kan jadi pahit. Ya. Ada juga yang bilang Ciamis itu hanyir. Hanyir tina naon ya, da saya mah teu apa ya hanyir teh, hanyir ti mana bahwa itu tina penghinaan, kudu dirubah karena Galuh. Banyak orang itu pengen ngerubah jadi Galuh. Saya mah tahu tak asal mulana hanyir ti mana. Siapa Bunga Supi tahu? Ya. Bener Bang, aku potong dulu. Boleh. Karena aku mah suka ikan yang dibakar dan tidak suka ikan yang digoreng. digoreng. Karena goreng. Kalau yang dibakar mah saya suka. Ya. Dan gurame yang paling suka. Gurame Ciamis itu hanyir. Yang hanyir-hanyir itu yang ngeunah gitu. Lamun kadinya teh. Ada. Dijawab. Itu mah lanjutkan ke Abang, intermezzo we itu mah. Itu mah intermezzo, Bang. Oke, sahabat-sahabatku yang tercinta, hari ini luar biasa ya. Galuh mau dipakai benar kita jadi benar. Kalau dipakai salah, insya Allah tidak pernah tertangkap. Ya. Bebas. Ampun. Bebas bersyarat. Ya. Dan kata Gus Muafik, ini tempatnya orang-orang sakti di Galuh ini ya, bisa nganyang. Nah, jadi nggak ada ceritanya nih. Di sini kalau jahat ketangkep nggak ada ini. Nah, gitu. Mudah-mudahan KPK-nya juga akan ke sini kan. Karena Brahma Kumbara pun sampai sekarang nggak ketemu ya. Nggak ketemu. Pindah ke mana? Pindah ke mana? Ada di Cipaku. Kembali ke Galuh. Galuh lagi. Jadi gimana Mang Ali? Jawabannya bisa memuaskan nggak ini tadi? Kurang. Kalau bagi saya mah cukup dimengerti. Ya, Cuman bagi masyarakat. bagi masyarakat saya nggak tahu. Ya. Karena pemahaman setiap orang kan beda-beda. Ya, oke. Boleh Cuman sedikit saya hanya nambahin nggak? menangkap dari masyarakat seperti itu, disampaikan di sini seperti itu. Oke. Gitu. Saya yang mau nambahin Paman. Tadi kan ada bahasa pertanyaan dari Kang Ali. Kalau misalnya nanti ini kabupaten kita ini menjadi Galuh, Galuh itu dampaknya kemana? Seperti apa? Maupun dari sektor ekonomi ataupun mungkin apa sektor-sektor yang lain lah yang bisa membangkitkan daerah Galuh itu maju. Gitu. Kumaha misalnya tinggal jadi surut Galuh teh kan itu Harus nyonton lagi ke Galuh Purwa atuh. Nah, Dan kita suksesnya. tergantung kita mau berceritanya secara opini masyarakat, gitu kan? Atau mau bercerita tentang legenda yang sudah terjadi. Nah, kalau kita bercerita tentang legenda yang sudah terjadi, jangan jauh-jauh dulu ke pasal yang lain dulu. Ini aja dulu.
Oh iya benar Benar nih. Cilok Iya. nih, cinta lokasi Iya, nih. cinta lokasi. Cilok dong, kita cinta lokasi kan. Iya. Nah, Abangku boleh nambahin aku dikit Oh, nggak, Bang? boleh. Aduh. Jadi penasaran gitu kan. Tadi karena ciloknya belum nyobain kan. belum. Nah, Ini kalau aduh, udah kasihan nyobain nih cilok. pasti Boleh. setelah mengenal rasanya pasti lebih sayang. Gitu kan. Nah, kami terlahir di Ciamis ya, karena di KTP Ciamis. Nah, Itu itu. cilok, dapat namanya lagi orang Sunda Dan itu cilok. alhamdulillah Ini di cilok tengah lagi kota Ciamis ini ada salah satu situs dan ada ya salah satu aroma yang ada didaftar di Kabupaten Ciamis dan di provinsi. Oke. Nah, dan udah resmi ada SK-nya di sana tuh terpampang besar. Oke. Di sana ada Perpu Adipati ya Hmm. Arya Kusuma Dimitrad. Oke. Nah, mungkin itu salah satunya. Tatkala ikon Galuh ini yang ada di tengah kota nih, satu Oke. aja. Ah. Nah, kita lestarikan tentang adat, budaya, Sopan religi, nah itu Sopan sopan santun. santunnya dipakai, Ya. ramah tamahnya silaturahmi, kebersamaan ada. Ya. Nah, itu akan menjadikan tolak ukur Encin dere. bagi Kabupaten Ciamis Nih kan ya. yang bisa menjadi Galuh. Karena apa? Ya, tadi anak-anak mudanya sopan santun, adab tata krama kita. Oke. Jangan sampai tatkala lewat ayam bukan, kucing juga lain. Ya. Nah, itu. Kalau ayam wek tapi enggak nyaut kan gitu ya. Kalau kucing nggak pernah bicara. Tiba-tiba ya wek gitu. Itu salah satu. Meong mun aya palingan Oke. berenang gitu. Bang Bunga Supi gitu Nah. kan. Jadi memang ada yang memang harus diceritakan itu secara cerita masyarakat tentang faktor yang tadi gitu kan, opininya seperti apa yang muncul gitu kan, apa yang akan direalisasikan di dalam bentuk pekerjaan sehari-hari maupun itu bisnis atau apapun lah, yang penting bisa maju jangan Galuh. Nah sebetulnya Galuh itu kalau kita tanya bisa maju ke Galuh, makanya sedikit saya sentilannya. Kalau beliau orang Galuh bukan nih. Nah, Orang gitu. Galuh dong. Nah, makanya saya pengen bercerita. Kalau yang ini kan ada nih ceritanya. Kemajuannya sudah jelas terasa oleh mayoritas Leadership-nya masyarakat, ya. kan? Leadership-nya, Leadership-nya. negosiasinya. Negosiasinya. Itu Penyebar yang Islam. hebat. Terus istrinya banyak. Isinya banyak, Jadi akur keturunannya nih banyak. semuanya. Ya. Keturunannya banyak. Nah, ada yang mau diceritakan tentang kegaluhan beliau. Sudah sering kali sama Bunga Supi nih. Gitu. Ya, Ya. dilanjutkan Gitu. mengupas sedikit lah tadi, meneruskan dari adat. Kami hanya pencinta budaya, seni dan religi dari kaula muda nih. Tapi kami yang ada di jalanan nih dengan anak-anak gabungan anak jalanan yang terlindung dari komunitas ya. Kami merasa adab Galuh itu sangat santun. Dan tatkala kami pakai dari orang jalanan masuk ke kantoran, kami tetap dicapnya tidak santun. Ya. Padahal kami berusaha. Hanya kami ingin belajar sama orang-orang kantoran nih. Tatkala harus seperti apa kita bertamu ke kantor dengan assalamualaikum, tata keramanya dipakai. Cuman tadi tatkala celana kami bolong-bolong, Dia juga bolong. teman-teman kami ada tatonya di sini. Janganlah melihat dari mukanya dan tambangnya, tapi lihatlah isi hatinya. Dengan hijrah itu ada ketulusan di sana, dan hidayah itu bukan manusia yang ciptakan mungkin. Dan jika ada, mohon bimbingan kami dari para petinggi yang bersinergi dengan para ulamanya. Insya Allah kami bersama siap ada di barisan hijrah untuk di Kabupaten Ciamis. Insya Allah. Allahu Akbar. Satu lagi, Itu Bang. salah satunya. Kalau boleh minta. Dan saya sangat apresiasi ketika ada seseorang yang mengembalikan ke nama Galuh. Berarti beliau sudah mengenal tentang sejarah Galuh. Nah, bagaimana berarti program untuk mencapai kejayaan Galuh kembali itu harus dipersiapkan. Tidak mudah untuk kita generasi di milenial ini. Harapan sama seperti dari Pemangku Asih, Balan Santri ini. Kalau bisa Galuh Ciamis itu Ciamis jangan hilangkan. Tetap Ciamis menjadi brand sudah berapa tahun, Bang? Ciamis 85 tahun. 85 tahun. Kalau dihapuskan demikian, seolah-olah nama Ciamis nanti akan ngedakwa, Bang. Walaupun kata ada yang memang mengatakan bahwa nama Ciamis adalah penghinaan atau nama Ciamis itu kurang bagus. Yang menghina udah meninggal. Konon
konon katanya. Tapi kan udah meninggal. Iya, Nah, udah saya meninggal. sepakat kalau misalkan tadi sama Om Peri nih katanya. Ya. Kabupaten Galuh Ciamis. Berarti berbicara tentang Galuh ini adalah menjadi sentral isi. Iya. Ciamis ini menjadi Kasa. Galuh ataupun Bihari, Dharma. Galuh Kiwari gitu kan. Nah, ya itu baru bicara tentang Bihari dan Kiwari. Kiwari. Nu baheula jeung nu iya. baheula Galuh ayeuna diganti ngaran Ciamis tapi tetap jeroanana Galuh. Galuh. Itu aja harapan mah. Nah, Mudah-mudahan gitu. Oke. Gitulah, Bang. Oke, baik sahabat-sahabatku, luar biasa ini para pencinta situs Jamban Sari. Kita simpulkan obrolan siang hari ini. Yang pertama dari Mang Peri, adab, adat, sopan santun, tapi jangan disalahgunakan ya. Yang jahat aja lah biar kita gampang. Kemudian Mang Ali mempertanyakan apakah ganti nama ada jaminan sejahtera? Enggak ya. Ganti nama itu hanya ganti rasa aja lah. Ganti enak. Nanti kemasan. Ganti kemasan. Contohnya Ganti tetap kemasan. susu gitu kan. Oke. Buat laku beda, biar laku saja gitu kan. Itu ya. Mang Nandang tadi mau Ciamis mau Galuh is okay. Yang penting mutiaranya jangan dibuang, jangan hilang. betul. Apalagi dikasihin para pembenci. Ini masalahnya suka mutiaranya kehilangan gitu. Kehilangan mutiara gitu. Tapi ya si emak yang ngamanin. Oke, nah dari Paman Prabu juga sama bahwa Galuh ini sebenarnya luas ya. Tetapi ya tadi tergantung kembali ke kita sendiri. Sampai di sini dulu ngawangkong kita di situs Jamban Sari. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galuh